Kembali di Kompas Siang, Saudara. Senin pagi tadi, tim gabungan pencari fakta Intan Jaya melaporkan hasil investigasi secara lisan ke Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Medan Merdeka, Jakarta. Menko Polhukam meminta tim gabungan pencari fakta TGPF melaporkan secara resmi dan tertulis sebelum 17 Oktober mendatang. Mahfud mengapresiasi kinerja TGPF Intan Jaya yang dinilai mampu menembus zona tak tersentuh. Mulai dari keberhasilan menemui saksi kunci hingga membujuk keluarga korban untuk melakukan otopsi. Selain itu, Mahfud juga menegaskan KKB Organisasi Papua Merdeka yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa penembakan rombongan TGPF harus ditindak tegas. Informasi apa saja yang ditemukan tim gabungan pencari fakta dari kasus penembakan di Intan Jaya, Papua? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia dari kantor Menko Polhukam Jakarta. Diana, apa saja yang ditemukan oleh TGPF dari kasus penembakan di Intan Jaya, Papua? Ya, Astrid, selamat siang. Proses investigasi tim gabungan pencari fakta di Intan Jaya, Papua memang sudah rampung. Secara lisan telah disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD tadi pagi. Tapi fakta-fakta apa saja secara detail dan juga terperinci nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik pada 17 Oktober mendatang. Kemudian informasi apa saja yang bisa kami dapatkan? Setidaknya ada 3 informasi baru yang kami dapatkan yang ketiga-tiganya bersandar berdasarkan pernyataan Benny Mamoto, Ketua TGPF. Yang pertama adalah sudah lebih dari 25 saksi yang diperiksa dalam proses investigasi, termasuk saksi kunci yang bisa masuk ke dalam data primer proses investigasi, mulai dari saksi pasca peristiwa, kemudian istri dari korban yakni pendeta Yeremias Zanambani, kemudian juga ada saudara dari korban dan juga ada tenaga medis yang bersinggungan langsung dengan jenazah korban. Kemudian yang kedua, tim TGPF juga berhasil membujuk keluarga untuk melakukan autopsi. Tapi sebenarnya keluarga menyetujui dengan satu syarat, yakni proses autopsi harus disaksikan dari prosesnya dari awal sampai dengan akhir oleh pemerintah daerah setempat, kemudian perwakilan gereja, tokoh masyarakat, dan juga termasuk perwakilan dari TGPF. Kemudian yang ketiga, seperti yang diketahui, ketika proses investigasi berlangsung, ada penembakan yang dilakukan oleh Oknum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, kepada TGPF yang sedang melakukan investigasi. Dan tadi Benny Mamoto menyebutkan bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke ranah hukum, sudah dilaporkan ke Kasat Reskrim setempat dan akan ditindaklanjuti. Oleh karenanya untuk fakta lebih rinci, kira-kira siapa yang berada di balik tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani, Zanambani di Intan Jaya, Papua, nantinya akan dipaparkan secara lebih detail pada 17 Oktober mendatang. Kembali ke Anda, Astrid. Diana, apa langkah pemerintah untuk menangani gangguan keamanan yang sering terjadi di wilayah Papua selain adanya operasi keamanan? Benar sekali, Astrid, memang gangguan ataupun konflik sering terjadi di tanah Papua, dan kasus seperti pendeta Yeremias Zanambani ini bukan kali pertama, karena kalau kita kilas balik sedikit, di tahun 2004 ada pendeta Elisa Tabuni, kemudian di tahun 2018 ada pendeta Giyimini Rigi yang juga mengalami kasus serupa, yakni tewas secara mendadak dan ada luka di sekujur tubuhnya. Oleh karenanya tadi Mahfud MD Menko Polhukam menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang menghilangkan nyawa ataupun memicu konflik nantinya akan ditindak tegas. Memang belum merincikan, tapi apabila kita berkaca pada langkah yang dilakukan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam, maka tim pencari fakta akan terus dilakukan ataupun dibentuk untuk kasus-kasus tertentu sehingga bisa diusut secara tuntas. Tentu yang menjadi desakan publik adalah tim gabungan pencari fakta ini harus berdasar ataupun bersumber dari tim yang independen, begitu tidak bersandar ataupun di bawah kekuasaan ataupun instansi tertentu seperti misalnya akademisi, kemudian tokoh masyarakat dan juga tokoh adat. Astrid. Baik, terima kasih Diana Valencia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung terkait laporan TGPF penembakan Intan Jaya di kantor Menko Polhukam.